Shalom, shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang kita sembah. Dia hari tengah-tengah kita semua. Dia memberkati kita semua, amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita merendahkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu atau dua orang berkumpul menyenangkan hati-Mu, di situ Tuhan hadir. Dan kami akan percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau memulihkan kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dan bekerja atas kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah sorak-sorai kemenangan Tuhan terdengar, terjadi di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau bekerja di tempat ini, Engkau hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau Yesus Allah yang hidup, yang layak kami tinggikan dan kami puji dan kami masyurkan. Engkaulah Yesus Kristus namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, tubuh, jiwa dan roh kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Engkau menguduskan kami sehingga kami layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis sekali bagiku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan seorang pejuang seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Sembah Yesus. Sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas hidup kami. Di saat kami angkat tangan, di saat kami angkat hati kami menyenangkan hati-Mu, Engkau bekerja penuh atas hidup kami. Shita karala masyiri, karala masyiri. Haleluya, Yesus. Kami sembah Yesus. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua sembah Kau Tuhan. Mari saudara semua makin berdiri, katakan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sama-sama katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, amin. Kau Yesus yang selalu membantu dan bersenang, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia, amin. Kau Yesus yang selalu membantu dan bersenang, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan, kami tinggikan, dan kami masyurkan. Engkaulah Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu, kami mau lebih lagi bersuka cita, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa Tuhan sempurna lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menjadikan kita semua umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Dia bangkit bagiku,
memberikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Jangan pernah kita kompromi dengan dunia ini, karena Tuhan sudah mengangkat kita untuk menjadi umatnya, umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, Engkau yang layak kami sanjung. Ya, haleluya. Turun ke dunia,
katakan lebih lagi. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang terang. Amin. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kita percaya hanya Yesus pilihan kita. Amin. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menjamin hidup kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan menerima berkat firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita mau menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan kita mau senantiasa jaga apa yang Tuhan sudah anugerahkan, yaitu keselamatan dengan hidup senantiasa dalam kebenaran firman-Nya. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Jangan pernah kita kompromi dengan dunia ini, karena Tuhan sudah tebus hidup kita untuk menjadi umat-umat anak-anak Tuhan, anak-anak pemenang, ahli waris kerajaan surga. Mari kita mau hidup lebih setia, lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan senantiasa menghargai apa jeripayah kita di dalam pengiringan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami aman dalam-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin.
masa depanku dalam-Mu. Katakan, yes, pengharapan kami hanya dalam-Mu Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus kuat kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjamin hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus keselamatan kami Tuhan. Oh Yesus, harapanku, harapanku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Amin. Hanya Engkau Yesus kuatku, ku percaya. Harapan masa depan itu ada di dalam Dia. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa Dia tahu rancangan hidup kita. Dia merencanakan hidup yang luar biasa, berkemenangan, dan rancangannya bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Imani pujian ini bersama-sama katakan dengan iman percaya pada Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, Ku percaya, ku percaya, aman dalam Dia. Haleluya. Harapanku, harapanku, haleluya. di dalam-Mu, Pujilah Kau Tuhan. hanya Kau Yesus kuatku, Ku percaya, percaya. aman di dalam Dia. Yesus Kristus namanya. Sama-sama katakan harapanku. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya, Aman dalam-Mu. percaya. Haleluya. Percaya, aman Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan pada sore hari ini. Dan kami percaya bahwa masa depan kami, hidup kami ada dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang berfirman, Engkau menggenapi, dan Engkau menyatakan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada sore hari ini, kamu siap menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi setiap firman yang kami sampaikan, dan bukan kehendak hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Kembali puji Tuhan. Shalom. Kalau
pada sore hari ini bisa diiringi lagi Pak Christopher, lebih ditinggikan lagi pujian tadi itu. Harapanku di dalam-Mu hanya Yesus Tuhan, ku percaya ada harapanku, oh di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat sore hari ini yang bertemakan yaitu menggenapi rancangan Tuhan, ya. Menggenapi rancangan Tuhan berdasarkan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi sangat-sangat sinkron sekali dengan pujian mau masuk firman Tuhan. Bahwa harapan kita, masa depan kita, semua apa yang kita rancangkan, kita rencanakan ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan, bukan dalam kedaulatan tangan kita. Ya, sehingga kalau dilihat dari Yeremia 29 11, kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Selamat kembali. Di dalam Yeremia 29:11 ini, firman ini menekankan kepada kita keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki rencana, bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan, bahwa Tuhan jauh-jauh waktu sudah merendah kita, dikatakan dalam firman Tuhan, di kandungan ibu kita Tuhan sudah merendah kita, ya. Entah karakter kita, sifat kita sesuai dengan kehendaknya. Karena apa? Kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Nah, kita mengetahui bahwa di dalam hal ini begitu mulianya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, begitu pedulinya Tuhan atas umat ciptaannya yang mengasihi Dia. Maka dari itu dikatakan di dalam firman ini menekankan pada keyakinan kita, iman kita, bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, rancangan yang indah dan penuh harapan itu berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi kita harus mengetahui bahwa kenapa di dalam kehidupan kita ada juga hal-hal yang kita hadapi, bahwa rancangan Tuhan itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan tidak berlaku dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang salah dalam kehidupan kita yang harus kita itu untuk mengoreksi diri kita. Kenapa ya rancangan Tuhan, kenapa ya rencana Tuhan tidak bekerja, tidak ada dalam kehidupanku ya, ada apa ya? Tapi seringkali yang terjadi tanpa kita sadari, seringkali kita nyalain Tuhan. Tuhan, aku sudah beribadah loh, aku sudah doa, tapi kenapa rancanganmu belum tergenapi dalam kehidupanku? Seringkali kita maksa-maksain Tuhan, ya. Tidak mau tunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Sehingga apa? Jalan kita sendiri yang kita lakukan. Sehingga ujung-ujungnya kita mengalami yaitu hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang dikatakannya yaitu menghadapi kekecewaan, menghadapi kebimbangan, menghadapi jalan buntu, ya. Karena apa? Kita enggak sesuai dengan rancangan Tuhan.
Gak mau yaitu berjalan di dalam waktunya Tuhan, tidak mau melakukan prosesnya. Meskipun dalam hal ini rancangannya mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percaya dan menyerahkan diri kepadanya akan membawa damai sejahtera dan masa depan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Membawa semuanya rancangan kita, rencana kita di dalam kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Sehingga pada saat Tuhan bekerja atas kehidupan kita, yang terjadi adalah suatu masa depan damai sejahtera yang penuh harapan terjadi. Ya. Maka dari itu enak kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Jangan berjalan di dalam rencana kita sendiri. Ya, seringkali kalau kita berjalan dalam rencana kita sendiri, porak-poranda akhirnya mengalami kekecewaan, mengalami burnout, ya, kebosanan, sehingga kejenuhan terjadi. Aku sudah berdoa, aku sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa rancangan itu belum terjadi, belum berlaku, belum aku nikmati? Karena kita salah langkah. Karena kita apa? Tidak mau tunggu waktunya Tuhan. Dia sudah berfirman, kalau Yesus berfirman, pasti dia akan menggenapinya. Ya, gak pernah dia lalai. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh itu kelalaian Tuhan, mana sampai sekarang akhir zaman gak datang tuh. Belum ada akhir zaman, jangan kita mengatakan demikian. Jangan anggap segala sesuatunya itu hal baik-baik saja. Tanda-tanda itu sudah Tuhan nyatakan pada saat ini. Ya, kekacauan di mana-mana sudah Tuhan nyatakan. Kelaparan, gempa bumi, semua Tuhan nyatakan. Itu tandanya masih awal daripada penderitaan. Maka dari itu orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan selalu mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan masa depan yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita adalah kita tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, meskipun langkah hidup kita mengalami proses-proses kehidupan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lalui, yang harus kita melangkah dalam hidup ini, sehingga kita mengerti saat kita berjalan dalam Tuhan, yang ada adalah manise, ya. Ada manise dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa. Jalan bersama Dia pasti ada apa? Sukacita. Jalan bersama dengan Yesus, ya, sejahtera. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa menghadapi dan mengalami kesejahteraan, damai sejahtera, berkelimpahan, penuh harapan, janji firman-Nya tergenapi, jalan bersama Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita berjalan dengan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Nah, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu siapa? Yesus sendiri yang berfirman, perkataannya sendiri, dan firman-Nya adalah ya dan amin. Saat kita percaya, saat kita mengimani semuanya itu, maka terjadi sesuai dengan apa yang kau imani. Haleluya. Maka dari itu jangan kita yaitu meninggalkan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu indah adanya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu menyatakan bahwa Tuhan memiliki rencana, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi umat yang dikasihinya. Ini adalah suatu janji Tuhan yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya, kenapa masih ada saja anak-anak Tuhan tidak mengalami masa depan yang penuh harapan? Apa yang salah di dalam hal ini? Adakah kita sudah berjalan di dalam kehendak-Nya, atau kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, dengan ego kita, ya, dalam masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, semuanya? Sehingga kita mengalami kekecewaan, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Yang Tuhan inginkan pada sore hari ini, kita umat orang yang percaya kepada Tuhan berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena kita lahir di dalam dunia ini adalah memiliki benih yang unggul, ya. Kita lahir dalam dunia ini memiliki benih yang unggul, benih yang berasal dari Bapa di surga, ya. Alkitab mengatakan bahwa kewargaan kita dari mana? Kerajaan Allah.
bukan dari dunia ini. Kita itu ditaruh di dalam dunia ini, hadir dalam dunia ini. Ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, visi Tuhan berlaku atas kehidupan kita supaya kita apa? Memberitakan Injil keselamatan itu. Nah, itu rancangannya. Dan rancangan Tuhan tidak berbicara tentang hal di dalam dunia sekarang ini. Tidak berbicara hanya hal berkat saja, tidak berbicara hanya perlindungan penyertaan Tuhan saja, tetapi rancangan Tuhan yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita sampai pada kekekalan itu. Jadi Tuhan yang kau sembah, yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang dia punya nama itu Yesus Kristus. Ya. Dia Allah yang hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Terus apa? Ku tak gentar, kenapa? Kita tahu besoknya kita kemana. Di rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup orang percaya kasihnya, itu sangat sempurna. Sangat sempurna sampai nantinya dia sediakan kita pun di dalam kekekalan. Itu hal yang luar biasa. Dunia yang nggak bisa kasih, mana agama pun tidak bisa kasih, hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi rancangannya indah adanya. Haleluya. Di dalam hal ini kita harus apa? Memiliki keyakinan dan penyerahan diri. Saat kita tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang sempurna, rancangan masa depan yang penuh harapan, kita harus apa? Yakin dengan iman kita. Dan kita menyerahkan diri kita. Meskipun mungkin tidak selalu memahami rencana Tuhan. Kita dapat yaitu memilih untuk percaya dan menyerahkan diri kepadanya. Dan keyakinan inilah akan apa? Membawa kedamaian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Karena kita yakin kita berjalan bersama Yesus. Kita memiliki kekuatan yang baru. Kita dimenangkan, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Dan bagai Raja Wali terbang tinggi, mengatasi langit, badai kehidupan itu, kita bisa tidak kita ada di dalam badai, tapi kita ada di dalam atas badai itu, dan kita mengalahkan badai itu. Ya, kehidupan kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hati Tuhan disedihkan. Karena apa? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi yaitu kita yang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi enggak semuanya orang dapat itu. Bagi kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini bukan hanya janji akan kesejahteraan duniawi, tetapi juga dikatakan janji akan kedamaian, kerohanian kita dan hubungan yang erat dengan Tuhan sampai masa kekekalan nanti itu. Pada hari itu kita harus apa? Setialah, setialah. Ya. Kenapa? Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Memelihara kita. Memberikan segala sesuatunya bagi kita. Sebaliknya, sebagai timbal balik, kita pun melakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, sebagai rasa terima kasih syukur kita kepada Tuhan. Karena rancangannya itu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan peranan kita sebagai umat percaya, kita memiliki peranan penting dalam menggenapi rencananya. Kita memiliki rancangan yang penting di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kita harus setia dalam doa, dalam ibadah kita. Hidup dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan berarti apa? Mengerjakan, melakukan firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bersedia diproses oleh Tuhan. Kira-kira kita mau diproses oleh Tuhan? Ya. Mau diproses oleh Tuhan? Siap? Siap? Proses itu tidak enak, saudara. Ya, nggak ada Tuhan proses kita itu manis gitu, nggak ada. Seringkali kita mengalami kekecewaan secara manusia. Tapi jalani saja proses Tuhan itu. Karena di balik semuanya itu ada kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Haleluya. Ya. Kadang proses Tuhan melalui sakit penyakit. Kadang proses Tuhan melalui ekonomi. Proses Tuhan melalui rumah tangga.
usaha dan sebagainya. Jalani saja dengan ucapan syukur, tetap melekat kepada Tuhan. Di dalam proses Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokoknya. Jangan tinggalkan pokoknya. Kalau kita meninggalkan pokoknya, maka kita menjadi kering adanya dan tersesat hidup kita. Kenapa? Jalan kita akan dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Tapi saat melalui proses kehidupan itu, kita melekat kepada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, maka jalan kita dituntun oleh Dia. Ya, dan kita tidak tersesat. Ada jalan yang dianggap orang lurus, tapi ujungnya menuju pada suatu maut. Ada contoh dari salah satu tokoh dalam Alkitab saat mengalami proses dan penggenapan rancangan dan rencana Tuhan, yaitu Yusuf. Kita tahu Yusuf, siapa sih Yusuf itu? Ya, orang biasa-biasa saja. Tapi dalam hal itu, Yusuf melalui proses kehidupan yang luar biasa. Dia menjadi budak di Mesir, bahkan dikatakan singkat daripada kisah ini, Yusuf dari sekian saudaranya dijual. Bahkan di situ Yusuf tidak diperhitungkan. Kenapa? Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan untuk dia menjadi orang besar. Dan saudaranya iri hati, ada kepahitan hati, sehingga Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Inginnya mau dibunuh, tetapi ada salah satu daripada saudaranya untuk apa? Jual saja sebagai budak. Nah, prosesnya enggak enak, ya. Tapi kita lihat di balik semua penderitaan yang Yusuf alami pada saat itu, Tuhan selalu menyertai Yusuf, dan Yusuf pun tetap apa? Berpegang teguh kepada Tuhan saat itu. Dia enggak melepaskan mengharapannya, rencananya, prosesnya kepada Tuhan. Dia tetap percaya akan rencana Tuhan. Dia tetap percaya akan proses rancangan Tuhan yang berlaku atas hidup Yusuf pada saat itu. Saat beralasan Yusuf mengatakan, Tuhan kenapa rancanganmu begini? Dia saat beralasan mengatakan, Tuhan kenapa mimpi yang aku terima, seharusnya aku dihormati orang lewat mimpi itu, tapi kenyataan aku menjadi menderita. Bisa saja dia beralasan demikian. Tapi dia, Yusuf yang taat akan proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Maka dari itu mari kita mengetahui apa yang terjadi. Singkat cerita, saat Yusuf dijual ke Mesir, ya, dan apa yang terjadi yang Tuhan kerjakan dalam proses kehidupan Yusuf itu, sempat dia dipenjara dan sebagainya. Tapi dari semuanya proses itu, Tuhan jadikan Yusuf orang keberapa di Mesir? Kedua. Wakil daripada Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Hanya tahta ini sajalah yang membedakan. Tapi semua areal kekuasaannya itu juga milik daripada Yusuf. Nah, saat kita melalui proses kehidupan, jangan pernah kita protes sama Tuhan. Jangan pernah kita menggerutu sama Tuhan. Jangan pernah kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Saat proses kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita berpegang teguh pada janji kebenaran firman-Nya. Setia melakukannya. Meskipun ada proses kehidupan dalam kehidupan kita, entah itu apa yang kita hadapi yang saya katakan di awal, adakah kita masih setia kepada Tuhan? Ada? Saat proses kehidupan itu ada dalam kehidupan kita, oh Tuhan, masalahku belum selesai Tuhan. Aku mau ke gereja besok-besok saja Tuhan kalau sudah selesai. Apakah begitu? No. Semakin Tuhan proses kita, semakin kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Maka dia Allah yang setia menyatakan kuasa mujizatnya. Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi penyertaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya itu dikerjakan baginya untuk kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah.
Ya, sehingga sampai jaminan kehidupan kekal. Yesaya 46 ayat 10 dikatakan di situ. Yesaya 46 ayat ke-10 firman Tuhan katakan, rencanaku kata Tuhan akan berdiri. Kata-kata berdiri itu berarti yaitu tidak akan berubah, akan tetap selama-lamanya. Dan dia Allah yang akan menggenapi rancangannya, rencananya. Dan segala kehendakku dikatakan akan kubuat. Segala kehendakku akan kubuat, berarti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi orang yang dikasihinya. Tidak lepas dari apa yang dia rancangkan atas hidup orang percaya. Maka dari itu mari semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Ya. Ini akhir zaman yang tidak lama lagi kita akan melihat fenomena-fenomena yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Siapkan hati kita, kerohanian kita. Jangan sampai rohani kita sebagai kanak-kanak rohani terus minuman susu terus ya. Ada sedikit teguran firman Tuhan, padahal hamba Tuhannya nggak ngerti itu masalah pribadi-pribadi itu apa. Tahu-tahu, lah aku nggak gereja-gerejaan karena apa? Hamba Tuhannya nyindir aku. Tidak, ya. Justru itu proses kita menuju pada suatu kedewasaan rohani. Dipersiapkan. Karena Tuhan akan datang ke dunia ini sebagai mempelai laki-laki surgawi. Dia akan menjemput mempelai wanita surgawi dan mempelai wanita gereja itu yang sudah dewasa, bukan yang masih kanak-kanak. Enggak. Maka dari itu kita persiapkan diri kita. Kita jalani proses kehidupan ini dalam rancangan dan rencananya dengan taat dan setia. Ya, dengan taat dan setia. Haleluya. Dan kita mengetahui bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari apa yang Tuhan rancangkan. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita memiliki rancangan pribadi kita tanpa melibatkan Tuhan. Nantinya akan kita dapati kekecewaan. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan, Allah segala makhluk. Adalah sesuatu yang, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Ya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Enggak ada. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia maha kuasa atas segalanya. Jadi dia buat rancangan, rencana yang terindah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kalau saudara dan saya sampai saat ini, minggu ini, sore ini masih bisa mendengarkan firman, itu tidak lepas dari rancangan dan rencana Tuhan. Supaya iman kita dikuatkan. Iman kita menjadi iman yang dinamis. Ya. Lewat kebenaran firman kita mendengar, oh iya, Tuhan, aku tahu rancanganmu, rancangan masa depan yang penuh harapan. Aku percaya, aku imani, aku mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Ya. Sehingga yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan dia. Jangan pernah undur daripada Tuhan. Tetap setia dan taat pada Tuhan. Lalu ya prosesnya dengan setia dan taat. Mungkin prosesnya seringkali kadang tidak enak. Ya, tapi kerjakan saja dengan setia, taat kepada Dia, maka Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini yang saya bawakan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat.
dikasih oleh Tuhan, apa yang engkau pergumulkan pada saat ini, apa yang engkau rancangkan, engkau rencanakan mulai saat ini, mungkin belum terjawab oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap keputusan saudara, dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap rencana dan rancangan saudara. Izinkan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, memimpin langkah hidup kita, menyertai rencana-rencana kita, menyertai pergumulan kita. Yang terjadi adalah kehendak Tuhan, yang terbaik akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan minta kita adalah tetap terhubung sama Dia, tetap melekat kepada Dia sebagai pokok anggur yang benar. Karena Dia sumber dalam segala berkat, sumber daripada segala sumber daripada kehidupan kita. Ku terhubung denganmu. Dengan iman berkata, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku berhubung denganmu. Yes, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes, haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin ku melakukan pribadi. Ku terhubung denganmu Yesus. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung denganmu. Ya Tuhan, haleluya. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Sampaikan kepada Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Dengan iman katakan kepada Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berhubung denganmu. Yes, amen. Selalu
Bapa atas firman-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya rancangan yang terindah Tuhan Engkau sudah sediakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada kepastian. Dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Bila kami belajar berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, meskipun ada proses kehidupan yang harus kami jalani, kami tidak menyerah, tapi kami berjalan bersama Engkau, maka hidup kami, hidup yang Engkau pelihara, hidup kami menerima perlindungan daripada Engkau, hidup kami mengalami keberkatan daripada Engkau, dan kami merasakan, kami melihat akan perbuatan tangan yang ajaib terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, jemaat yang sudah mendengarkan firman pada sore hari ini. Roh Kudus menanamkan, Roh Kudus memberikan suatu hal yang baru. Terima kasih bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kembali. Kita masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Saya minta petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Dan kita masih dalam suasana doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Kita berdoa dulu. Kembali kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan pada saat sore hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kembali sucikan kami, layakan kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan, makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, jadi berkat dalam kehidupan kami, dan hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hidup kami semakin hari semakin intim bersama dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini. Dan turunkan berkat-berkat surgawi Bapa dalam perjamuan kudus ini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perjamuan kudus ini diberkati oleh Tuhan dan diberkati sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau beri
kasih Bapa. Kuasa salib-Mu yang memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Sakit kami sudah ditanggungnya. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang dikuatkan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Pada sore hari Tuhan, sebelum kami makan dan minum Tuhan darah-Mu Tuhan, sebagai lambang persekutuan kepada Engkau ya Tuhan, ampuni kami kesalahan kami, sucikan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kerjakan berlayak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mendapatkan berkat-berkat surgawi, janji kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji dengan Engkau. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persetujuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Thank you Holy Spirit. Jesus, haleluya, haleluya. Glory, puji syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita minum bentuk persetujuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau nyatakan bagi kami. Haleluya.
Tuhan Yesus diberkati dalam perjamuan kudus Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa, Ibu Rustanti, untuk menaikkan doanya. Kepadamu ya Bapa, pada pertengahan ibadah kami bersyukur ya Bapa, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak hanya menerima saja ya Bapa, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa, karena rancangan-Mu sungguh indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar kami tidak memberikan persembahan ya Bapa, biarlah Kau mau sucikan hati kami, Kau mau sucikan tangan kami, Kau mau sucikan mata uang kami ya Bapa. Biarlah kami mau memberikan dengan sukacita ya Bapa. Kami, haleluya, biarlah semuanya ini Tuhan berguna buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, sebelum kami memberi, Engkau telah memberkati kami. Kami siap menabur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami beraskan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Di dalam Tuhan Yesus apapun tidak ada yang mustahil. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Kita percaya yang penting ada Tuhan Yesus, apapun masalah kita semua pasti beres. Amin. Ada mujizat dan masih ada mujizat di dalam kehidupan kita semua yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Harus sukacita ya, puji Tuhan. Ada sedikit pengumuman pada saat sore hari ini. Kembali saya menghimbau tetap setia taat kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Dan pada saat sore hari ini saya ingin mengumumkan mungkin
ada jemaat yang bulan Mei ini ada yang berulta, saya akan doakan bisa maju ke depan ya. Saya nggak tahu siapa saja ya, jadi kalau ada yang merasa ulta di bulan Mei ini sampai tanggal ini bisa maju ke depan dan saya akan doakan. Dan yang kedua, minggu depan kita ada makan bersama-sama dengan jemaat ya. Ada berkat yang akan kita nikmati bersama-sama minggu depan ya. Puji Tuhan. Dan juga Saudara Rizky dan Ria kita juga doakan maju ke depan, yang dimana mereka besok akan melangsungkan pernikahan yang kudus. Puji Tuhan, mari kita beri bersama-sama, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita puji kebesaran Tuhan, sebab Allah kita ajaib. Amin. Haleluya. Mari bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, untuk Bapak Windy yang Engkau berikan usia 1 tahun ke depan Tuhan, kami percaya rancangan dan rencanamu sempurna dalam kehidupannya Tuhan. Dalam rumah tangga, pekerjaannya, kami percaya, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidupnya, Engkau yang merancang dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, orang yang mengasihi Engkau tidak pernah Engkau tinggalkan. Orang yang mengasihi Engkau selalu ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Orang yang mengasihi Engkau menerima kebaikan demi kebaikan-Mu ya Bapa, dan menikmatinya. Dan sore hari Tuhan, turunkan berkat-berkat surgawi dalam kehidupannya Bapa. Berkat jasmani, badan yang terlebih rohani mengiringi setiap langkah hidupnya. Terimalah berkat Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu tidak turun tapi naik, dan hidupmu juga jadi ekor di kepala, dan engkau diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan juga cucu Noel yang
baru berusia 2 tahun ya Tuhan, semua karena penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga meskipun masih usia balita, tapi Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memelihara dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, rancangan rencana dalam hidupnya, rancangan yang pasti, masa depan yang penuh harapan, dan turunkan berkat-berkat surgawi di dalam kehidupannya, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah turun atasmu, penyertaan Allah turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga bagi saudara Rizky dan Maria yang Ria Tuhan. Kami percaya saudara Rizky dan Ria yang akan melangsungkan pernikahan besok ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah rumah tangga yang dibina nantinya Tuhan, rumah tangga yang menggunakan kasih daripada Engkau, kasih agape, kasih yang tidak terbatas, sehingga lewat rumah tangga yang akan dibina Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada setiap saat untuk memimpin rumah tangga ini, sehingga sampai maut memisahkan. Pada sore hari ini Tuhan, kiranya berkat Allah turun atasnya Bapa, sehingga jalan pernikahan besok akan menjadikan lancar di dalam penyertaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turun atasmu, penyertaan Tuhan turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya, sehingga acara pernikahan besok berjalan dengan lancar berkat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, sehingga menyertai engkau dalam pernikahan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujikan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga bagi Cicun yang sakit ya Tuhan, kesehatan yang terganggu, maupun Matthew yang kecelakaan kemarin Bapak. Tuhan, kami percaya kuasa bilur-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang selama-lamanya. Bagi kami yang percaya mengandalkan Engkau ada kesembuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, mungkin mengalami hal yang sama, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam permasalahan berat semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan demi kemenangan, sehingga seluruh umat Tuhan di tempat ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan dikatakan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dan sebentar juga Tuhan Yesus kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa. Yang berjalan kaki maupun yang berkendara, semuanya Tuhan di dalam penyertaan yang sempurna Bapa. Dan kami semuanya yang melayani pada sore hari ini, musik, WL Singer, pemain musik maupun multimedia, sofar, semuanya jemaat yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami melaskan doa ini. Mari kita angkat tangan dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam nama sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata